Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, untuk menciptakan generasi emas penerus bangsa Indonesia, maka penting sekali pendidikan diberikan adalah pendidikan yang tepat dan juga terbaik, apalagi di era digital. Untuk itu hari ini kita akan perbincangkan masih terkait dengan pendidikan seperti minggu lalu bersama dengan dua orang narasumber kita, dan juga nanti akan bergabung narasumbernya saat ini sedang di perjalanan. Nah, tema kita hari ini adalah perspektif kualitas dunia pendidikan menyongsong era digitalisasi. Akan saya perkenalkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sering sekali hadir di sini bersama kita. Sudah bersama saya pemirsa, Ibu Ayu Ningsih SHMKN. Beliau adalah praktisi dan pemerhati anak. Assalamualaikum Bu Ayu Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga pemirsa sudah bersama saya Ibu Putri Nofriza, SSI MSI, Komisioner KPI Aceh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Terima kasih sudah diundang kembali. Iya, dan akan diundang terus ini ya. Mudah-mudahan setiap hari Senin kita ketemu di sini. Dan pemirsa juga nanti akan bergabung bersama kami di sini Ibu Hajah Eliza Saudin Jamal SE yang merupakan anggota Komisi 10 DPR RI yang saat ini sedang di perjalanan menuju studio TVRI Aceh. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini di line telepon di 0651 41773. Baik, sambil menunggu Ibu Eliza hadir di sini, kita berbincang terlebih dahulu. Mungkin Bu Ayu, minggu kemarin juga kita berbicara soal pendidikan, dan hari ini kita berbicara pendidikan karena memang pendidikan ini sangat penting, apalagi bagi anak-anak kita, generasi penerus Aceh khususnya begitu. Di era digitalisasi ini adalah era tantangan begitu ya, di mana anak-anak kita benar-benar harus mendapatkan pendidikan yang tepat begitu. Nah, apa mungkin persoalan terbesar ketika di era digitalisasi ini pendidikan yang diberikan pada anak-anak kita harus tepat sehingga siap menghadapi perkembangan zaman di era digital? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 31 itu memang disebutkan seluruh warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, dan lebih spesifik lagi di Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama di pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di situ disebutkan setiap anak juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, dalam hal ini pendidikan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak pendidikan, terutama untuk anak di sini. Nah, kita melihat seiring dengan perkembangan zaman itu pendidikan juga terus berkembang ya, sesuai dengan masanya. Kalau dulu mungkin kita agak kesulitan itu untuk mencari buku-buku atau referensi untuk belajar. Kalaupun ke sekolah kita harus berjalan kaki segala macam dengan transportasi yang banyaklah kesulitan, sehingga tidak seluruh anak itu dulu mengecap yang namanya pendidikan. Nah, pada saat ini apalagi di masa pandemi itu kan kita lebih shock dan dikejutkan lagi dengan situasi di mana pada saat itu yang harusnya anak-anak berhak mendapatkan pendidikan untuk sekolah, tapi tiba-tiba dengan adanya beberapa kebijakan demi penyelamatan generasi juga, anak-anak terpaksa juga nggak sekolah atau sekolah di rumah. Nah, ini semuanya menjadi panik, orang tua panik, guru panik juga gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak siap dengan apa? Digitalisasi. Karena kita biasanya itu belajarnya sistem pelajaran tatap muka, semuanya menggunakan sistem manual, proses mengajar dengan menggunakan buku. Nah, pada saat pandemi itu kan semuanya berubah gitu. Jadi kalau dulu ada hal yang nggak mungkin, tapi masa pandemi itu kita lihat semuanya belajar tuh menjadi lebih mudah. Bahkan anak-anak juga harus bisa mengejar ketertinggalan yang awalnya mungkin tidak diperkenalkan dengan digitalisasi, dengan teknologi. Nah, dengan perubahan kemarin itu waktu masa pandemi, di mana di situ pembelajaran itu misalnya lewat HP gitu. Ada yang lewat misalnya WA gitu ya, WhatsApp, ada yang Google Meet, juga ada yang Zoom. Bahkan kalau di kota-kota besar itu mereka memang sudah menggunakan Android pintar juga gitu. Di situ sistem pengajarannya juga lebih bervariasi lagi. Nah, ini pada awal-awal dulu saya masih di Komisi Pengawasan dan Pelindungan Anak, itu rame didatangi oleh orang tua yang komplain, ini kok sekarang orang tua menjadi guru gitu.
apa tanggung jawab guru? Kok semua PR, semua tugas dikerjakan Diserahkan oleh ke orang tua. Nah, jadi timbul gejolak di mana para orang tua juga nggak siap. Karena kenapa? Pendidikan kita selama ini orang tua itu full menyerahkan sepenuhnya anak ke sekolah tanpa ada keterlibatan. Kalaupun ada, mungkin minim ya. Nggak semua orang tua itu juga yang mau terlibat di pembelajaran anaknya. Kalaupun anak ada tugas, ya udah buat aja di les gitu. Bahkan orang tua setelah anak-anak pulang sekolah juga dilanjutkan dengan les. Nah, mungkin ini tantangan utamanya pada saat itu pendidikan berubah paradigmanya itu dari yang awalnya manual itu semua bisa dibilang audiovisual. kemarin itu spontan Iya, begitu ya. iya. Tiba-tiba kita harus benar-benar siap begitu, padahal sama sekali kita tidak mempersiapkan diri. Iya, Tapi betul. tidak kita pungkiri juga sebenarnya 2 tahun kita mengalami pandemi melatih dan membiasakan kita untuk bisa lebih melek digital, Iya, begitu betul. ya. Sehingga orang tua juga ikut berperan aktif untuk mengawasi pendidikan anak-anaknya. Bu Yuni kan luar biasa Bu Putri ya, di mana kita sudah mulai dilatih dan membiasakan diri begitu. Artinya memang literasi terkait digitalisasi ini sudah mulai melek begitu, dan tentunya perlu lebih banyak lagi pengetahuan terkait dengan digitalisasi ini. Nah, kalau Bu Putri lihat, apakah memang kita masih banyak perlu sosialisasi pendidikan tentang digitalisasi untuk menunjang pendidikan anak-anak kita khususnya di sini? Ya, penting sekali ya, apalagi saat sekarang ini memang digitalisasi itu sebenarnya fungsinya itu memang untuk memudahkan ya, memudahkan dari berbagai aspek kehidupan kita tuh memang kita memang tidak bisa pungkiri bahwa memang segala sisi itu kita dimudahkan dengan digitalisasi. Nah, saat sekarang ini tanda kutip melek Baik. media. Bu Putri, kita tahan terlebih dahulu. Baik. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kami akan kembali di Aceh Bicara. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami di Aceh Bicara. Baik, dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kita Ibu Hajah Eliza Saudin Jamal SE, anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Bu Eliza telah hadir di DPR Aceh. Sama-sama. Senang sekali hari ini berada di sini, kebetulan ada di Aceh ya Ibu ya. Iya, memang lagi di Aceh. Baik, tadi kita di awal sudah berbincang dengan dua narasumber lainnya. Kita lanjutkan, nanti kita akan berbicara dengan Bu Eliza bagaimana sih pendapat Ibu tentang pendidikan kita saat ini. Baik, kita lanjutkan yang tadi dulu ya Bu Putri, bahwa memang penting sekali pengetahuan tentang digitalisasi untuk menunjang pendidikan anak-anak kita. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa digitalisasi memang untuk memudahkan kita dari berbagai sisi ya. Saat sekarang ini kita memang tidak bisa pungkiri bahwa digitalisasi telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana saat sekarang ini kita menyikapi hal tersebut agar itu menjadi hal yang positif dan produktif. Nah, kalau tadi disampaikan ya bahwa di segi pendidikan itu memang sebenarnya sangat memudahkan dari guru dan juga mahasiswa ataupun murid ya, bahwa murid tersebut bisa menjadi menambah wawasan, pengetahuan, malah biasanya anak-anak itu lebih, kalau dia lebih cepat dengan digital, mereka tuh lebih, otaknya itu lebih lancar, kencang, dan istilahnya lebih mempunyai ide-ide baru, ide-ide kreatif yang sebenarnya kita sendiri mungkin nggak terfikirkan sampai ke situ gitu, karena mereka sudah istilahnya sudah diperkenalkan. Istilahnya kalau zaman dulu tuh kita pegang mouse aja, kita zaman sampai bisa berdiri mouse-nya itu, saking kita nggak pinter. Kok sekarang kayaknya biasa sekali lah anak-anak mempergunakan komputer ataupun Android ya. Nah, sekarang ini guru juga seperti itu gitu ya. Guru sebagai yang menjadi leader kalau di dunia pendidikan itu sebenarnya memang harus lebih mendalami terkait ilmu-ilmu yang memang mereka harus turunkan kepada mahasiswa ataupun anak-anak muridnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana ketika digitalisasi ini masuk tetapi tidak dibarengi dengan hal-hal yang positif, dan masuklah hal-hal negatif juga yang memang termasuk langsung nih secara otomatis, dan itu tidak bisa kita bentengi. Tidak bisa kita bentengi di sini maksudnya adalah bagaimana kita nih sebagai ya orang tua juga pendidik ya di rumah ya, melakukan pembiaran nih terhadap hal-hal negatif yang langsung masuk melalui digitalisasi ini.
Kalau dari segi selain dari lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI yaitu televisi dan radio, itu kan memang kita tidak bisa mengawasi ya. Jadi itu yang harus mengawasinya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita tonton. Itulah artinya melek media itu adalah bisa memilah dan memilih apa yang harus kita tonton dan apa yang harus kita tahan itu tidak ditonton dan harus di skip. Nah, kalau kita saat sekarang ini kita melihat tayangan-tayangan ya. Kalau kita bilang tayangan di lembaga penyiaran yang memang tanda kutip ada yang belum teredukasi, masyarakat pun sebenarnya harus menjadi early warning system nih untuk lembaga penyiaran, untuk mengingatkan kepada lembaga penyiaran bahwa tayangan tersebut tidak layak, dengan tidak melakukan pembiaran, dengan bisa melaporkannya kepada kami, kepada KPI Aceh, apalagi kita khusus di Aceh ya, kita sudah ada nomornya dan istilahnya jangan melakukan pembiaran, oh ya sudahlah, oh itu, ataupun kita asih tanda kutip, ya TV itu nggak bagus, TV ini nggak bagus, tapi kita cuma ngobrol-ngobrol aja sampai di situ, tapi tidak melakukan suatu action. Nah, action yang minimal adalah yang kita bisa lakukan, mungkin kita bisa mengganti channel jika kita tidak mau menonton. Ini enggak kita membiarkan, tapi kita ngobrolin terus tuh tentang yang di tayangan tersebut, sehingga tayangan tersebut ratingnya tetap naik seperti itu. Mungkin gempuran-gempuran yang hal-hal negatif tersebut memang harus kita bentengi dari saat sekarang ini, karena memang terus akan masuk ya hal-hal negatif kalau kita tidak bisa membuat digitalisasi ini menjadi hal yang produktif. Artinya peran penting masyarakat di sini adalah diutamakan sekali begitu, apalagi memang orang tua ya ketika mengawasi anaknya di rumah menjadi hal penting ketika apa yang disaksikan oleh anak-anak ini benar-benar memang baik untuk mereka begitu. Baik, saya ke Bu Iliza. Kalau bicara soal digitalisasi ini kan sebuah keniscayaan ya Bu Iliza. Tapi memang tidak dipungkiri juga bahwa akan banyak dampak negatifnya jika ini tidak bisa terkontrol dengan baik begitu. Kalau dari segi pendidikan yang ada di Aceh khususnya mungkin apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan, apakah memang kualitas pendidikan kita saat ini sudah siap untuk bisa berada pada era digital, baik itu dari siswanya ataupun bahkan dari guru-guru pengajarnya? Ya, kalau kita lihat saat ini ya, ujian kita terhadap pandemi COVID-19, itu mau tidak mau, suka tidak suka, digitalisasi pendidikan itu harus dilaksanakan. Artinya kita sudah berjalan sekitar 2 tahun ini agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara daring dan luring gitu. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, pendidikan itu tidak bisa terlepas dari sosok guru yang selalu membimbing mereka dan tidak bisa secara total melaksanakan itu dengan sistem digitalisasi. Nah, kalau di Aceh sendiri akses ini kan masih belum secara menyeluruh aksesibel terhadap penggunaan media elektronik gitu ya, karena memang nggak juga kita bicara tentang digital secara online gitu, tapi juga televisi juga belum seluruh daerah bisa mengakses itu, karena memang kemarin ketika pandemi kita melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan secara daring, ternyata memang masih banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah ketika saya turun ke Pulau Aceh, mungkin ke Simelu, ke daerah-daerah pelosok Aceh Selatan mungkin ya, itu masih banyak yang mereka masih berkeluh kesah tentang hal ini. Pembelajaran kita evaluasi melalui Komisi 10, akhirnya sistemnya kan juga menggunakan televisi, tapi ternyata akses televisi juga belum bisa menjangkau seluruhnya begitu. Ini mohon maaf TVRI ya. Jadi nah ini kan waktu itu kerjasama dengan TVRI untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak di semua sekolah yang ada di Indonesia dan juga termasuk Aceh. Nah ini menjadi PR besar kita agar ke depan komunikasi, koordinasi lintas kementerian, katakanlah misalnya bukan hanya di Kementerian Pendidikan, karena aksesnya itu ada di Kementerian Komunikasi gitu ya, sehingga akses internet ini bisa betul-betul dijangkau. Ya contohnya saja gitu ya, saya waktu itu berjuang untuk Simelu, mereka untuk
alat komunikasi aja itu masih belum ada sinyal. Nah, sehingga alhamdulillah dibantu oleh Telkom Indonesia ada 18 titik gitu ya bisa dibangun tower di Simelu gitu. Nah, ini kan sangat membantu agar mereka juga bisa berkomunikasi. Kita nggak bicara pendidikan nih, baru bisa orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya gitu ya. Bagaimana tadi cerita Mbak Putri bahwasanya kita juga pendampingan orang tua itu sangat penting gitu. Nah, posisi Aceh memang kita sayangkan gitu ya, dari sisi pendidikan masih termasuk yang terbawah. Indonesia juga secara tahun 2021 itu di peringkat internasional masih di peringkat ke-54 kalau nggak salah begitu. Kita kalah dengan Singapura, kita kalah walaupun ada peningkatan di tahun 2021 peringkatnya naik satu peringkat gitu ya. Nah, ini kan artinya memang kita bicara Aceh masih pasti jauh gitu. Tapi potensi Aceh sendiri sebetulnya nggak jauh gitu. Karena apa? Saya ya pernah menjabat sebagai wali kota lah gitu ya. Ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak Aceh ini katakanlah misalnya anak-anak pesisir gitu ya. Kan makanan mereka itu makanan yang sehat, ikan dan sebagainya. Tingkat kemampuan mereka itu dari sisi kekuatan pikirannya, pola pikir dan sebagainya itu sebetulnya cukup potensial. Dan Aceh itu nggak pernah ketinggalan zaman gitu ya. Kita kota ini katakanlah kecil tapi bisa menang secara digital itu secara nasional, bahkan kita pembelajarannya ke internasional waktu itu bisa membawa komunitas. Jadi komunitas IT di Aceh ini cukup luar biasa, anak-anak Aceh. Tinggal aksesnya ini. Nah, kalau akses itu bisa sampai ke seluruh pelosok di Aceh, nah tadi bagaimana agar mereka ini benar-benar bisa mendapatkan pendampingan penggunaan internet sehat. Nah, saya kan pernah melakukan bagaimana menutup situs yang tidak baik gitu ya, kerjasama dengan beberapa lembaga agar situs itu ditutup. Kemudian bagaimana memberdayakan anak-anak yang di bidang teknologi ini, bidang bagaimana mereka membangun konten-konten yang positif. Bahkan di masjid waktu itu kita bangun 10 masjid itu bisa hotspotnya cuma-cuma. Harapan kita ditutup situs yang nggak baik, kemudian anak-anak itu nggak hanya ngumpul di warung kopi, tapi di masjid juga bisa mengakses itu, kalaupun mereka kekurangan biaya untuk pulsa, wifi dan sebagainya, tapi kemudian jam waktu sholat mereka sholat. Nah, itu ternyata anak Aceh ini punya kemampuan lebih gitu. Aplikasi-aplikasi yang mereka buat, kemudian ya konten-konten yang mereka buat, ini di luar ekspektasi kita gitu. Nah, kalau ditanya tinggal bagaimana kita memotivasi. Sebetulnya murid-murid ini kan saya sepakat gitu ya dengan guru saya Pak Argi Nanjar Agustian di YSQ itu, beliau selalu bilang murid itu tuh bukan ember yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Nah, si guru yang memang tidak akan hilang walaupun digitalisasi ini terus berjalan, dan si guru ini tetap menjadi sosok yang akan memotivasi, memberikan semangat, mendidik dengan hati, dengan kasih sayang dan sebagainya, maka peran guru ini sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan. Tinggal kita bicara seperti Einstein sampaikan, kalau perubahan itu dilakukan tanpa merubah pola cara melaksanakannya dengan orang dengan gaya yang lama, itu hanya orang gila yang bisa berubah. Jadi kalau dia mau berubah, ya berubah secara menyeluruh lah gitu. Pola cara mendidiknya, kemudian mungkin peralatan dan sebagainya mengikuti zamannya, maka akan terjadi perubahan. Tapi berubah kurikulum, berubah ini, berubah itu, orangnya sama, pola caranya sama, peralatannya sama, ya nggak mungkin bisa berubah kan. Artinya kita ya Allah juga bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi nggak akan bisa berubah tuh satu kaum kalau diri kita tuh nggak kita ubah. Maka seorang pendidik harus sadar betul gitu, karena dia hanya sebagai motivator, hanya sebagai orang yang menyuluhkan api. Karena kalau ilmu sekarang kan si murid nggak dapat dari guru, bisa dapat dari mana saja gitu ya, melalui digitalisasi gitu ya. Mereka udah bisa buka katakanlah misalnya ruang guru yang sangat lagi populer dan sebagainya. Dan tapi semangat untuk mereka belajar
itu pasti datangnya dari orang tua dan juga dari gurunya gitu. Oke, baik. Artinya memang potensial anak-anak kita sangat luar biasa. Tentunya di sini perlu komitmen besar dari pemerintah untuk bisa memberikan pendidikan yang baik dengan memfasilitasi mereka dengan infrastruktur yang ada. Begitu Bu Ayu, kalau kita melihat dengan kualitas anak-anak kita dan kemudian perkembangan era digital ini, artinya memang mereka punya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi, apalagi kalau dari segi kecerdasan pola pikir tadi Bu Eliza katakan memang kita sangat baik, bahkan di luar ekspektasinya Bu Eliza saat itu begitu. Apa yang mungkin di sini perlu diperhatikan oleh pemerintah sebagai Bu Ayu sebagai pemerhati anak dan juga harapan dari orang tua begitu, ketika anak-anak kita ini adalah anak-anak cerdas tapi mereka butuh fasilitas yang memang bisa menunjang mereka untuk menjadi generasi ke depan yang memang memajukan Aceh begitu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu kan setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan satu sama lain. Tapi untuk penggunaan teknologi di Aceh memang saya cukup apresiasi, karena kita yang udah seumuran gini emang kalah gitu ya. Jadi sekarang semuanya kan uji kalau penggunaan teknologi, kita pasti ini gimana ya, agak kebingungan. Tapi anak-anak SD, anak SMP, saya lihat mereka jauh lebih maju. Nah, artinya di sini apa? Kesempatan, pengawasan, dan juga sarana dan prasarana tadi. Karena kenapa? Bicara mungkin kita 2 tahun yang lalu juga dikejutkan dengan situasi pandemi, di mana yang awalnya proses belajar mengajar masih berjalan seperti biasa, manual gitu ya, pakai sistem mengajar, buku, guru. Tapi waktu pandemi tadi semuanya itu berubah. Nah, di situ kita lihat gitu kan, ada misalnya murid yang orang tuanya nggak ada handphone Android gitu, terus tidak dilengkapi dengan misalnya kuota atau akses internet, belum lagi penggunaan gitu ya, guru, begitu juga murid dan orang tua. Nah, ini mungkin hal-hal tantangan kita juga ke depan, bagaimana gitu ya, karena dengan era digitalisasi tentunya itu memang nggak bisa merubah sosok guru, tapi guru harus terus melakukan inovasi. Kenapa? Karena kalau dulu kita lihat ya, pembelajaran itu monoton. Saya ingat sampai waktu saya kuliah dulu itu ada dosen yang mengajar, dia itu tetap pakai buku yang sama, bahkan dia udah hafal gitu ya. Iya, saya ingat sekali. Tapi sekarang kayaknya nggak laku lagi gitu. Apalagi dengan audiovisual, dengan digitalisasi. Jadi guru dengan video-video yang menarik seperti apa gitu ya, itu juga jangan kalah lah. Karena kadang-kadang anak-anak kalau misalnya guru itu masuk, dia ngajar, ngantuk, nggak ngerti, nanti aja kita lihat di Google, atau kita lihat di video ini, di apa gitu kan, banyak aplikasi-aplikasi. Nah, artinya di sini sosok guru itu jangan mau kalah dengan teknologi juga. Jadi guru harus menciptakan inovasi dan terus dia memberikan misalnya bahan bakar supaya muridnya itu juga jangan salah gitu ya, jangan salah memanfaatkan digitalisasi. Karena mungkin ini juga harus dipikirkan juga gitu. Mungkin suatu saat kita juga di tingkat PAUD gitu ya, ataupun sampai TK itu mungkin ada seolah-olah belajar ala digital. Nanti semua anak diberikan tugas melalui tugas bukan, dan juga pembelajaran. Jadi semuanya tuh nggak perlu bawa buku lagi, cukup hanya membawa tablet gitu. Semuanya ada di situ. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana kita juga mengedukasi tadi, pengawasan. Jangan waktu yang lalu misalnya pada saat difasilitasi, anak-anak difasilitasi kuota sampai 30 GB, itu kita lihat kan menyalahgunakan, mungkin padahal bisa terjadi gitu ya. Yang digunakan hanya berapa jam, tapi yang berapa jam untuk belajar, tapi penggunaan negatifnya itu juga ada gitu ya, sehingga anak-anak menjadi ketagihan ya, misalnya dengan game online, juga menonton yang konten pornografi. Nah, mungkin ini tantangan bagaimana penggunaan internet sehat tadi itu gitu. Nah, di lingkungan pendidikan itu bagaimana kalau nggak bisa diakses situs-situs yang berkonten pornografi, ditutup semuanya, sehingga tadi yang bisa dibuka hanyalah yang bermanfaat, yang hanya untuk edukasi semata. Nah, mungkin itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi SDM kita, para tenaga pengajar kita, apakah memang kita lihat ini semakin baik pengetahuan tentang digitalisasinya sehingga bisa
memberikan edukasi kepada anak-anak kita bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini ke arah positif begitu, sehingga kesadaran untuk melihat negatif-negatif itu benar-benar tahu mana yang harus mereka belajar lewat mana, mereka melihat apa, itu sudah tertanam di siswa ataupun mahasiswa atau lain sebagainya. Nah ini yang kadang-kadang itu memang luput ya dari pengawasan orang tua dan guru juga gitu. Karena meskipun kita lihat ada memang beberapa sekolah itu yang misalnya melarang membawa handphone Android pada saat ini ya. Mungkin waktu awal-awal itu ada razia HP segala macam. Tapi kita lihat juga misalnya ada beberapa juga yang memang anak-anaknya misalnya membawa HP. Nah seharusnya ini juga masih pro kontra karena seharusnya di era digital itu memang kita harus belajarnya pakai smartphone gitu ya supaya coba lihat di halaman. Nah tapi di sisi yang lain mungkin ya tadi ya banyak misalnya kekurangan sarana dan prasarana, terus belum lagi edukasinya. Nah ini juga menjadi tantangan juga bagi kita semua, terutama pada orang tua. Nah orang tua dengan era digitalisasi juga sibuk berdigitalisasi, jadi lemah mengawasi anak-anaknya sehingga semuanya itu sibuk sendiri gitu ya. Jadi makanya bagaimana sebenarnya di era digital ini kadang-kadang orang tua juga dengan anaknya pakai digital, video call gitu ya, satu keluarga juga. Nah ini misalnya hal yang positif kalau misalnya orang tuanya lagi di luar kota. Nah artinya meskipun semuanya sudah digital, tapi kadang-kadang kita juga butuh yang jangan gara-gara digital, interaksi sosial anak-anak dengan sesamanya, dengan lingkungan, dengan orang tua itu juga sudah semakin berkurang. Ada hal-hal itu yang nggak bisa digital. Contoh saya bilang, waktu pembelajaran dulu PAUD gitu ya, sejak 2 tahun pandemi itu kan anak-anak PAUD dia kan pembelajarannya itu berbeda. Mereka ada yang perlu sentuhan. Nah pada saat itu kan kita untuk bersentuhan aja itu agak susah. Nah bagaimana misalnya kita mengajarkan etika, sopan santun, misalnya bagaimana kalau kita bertemu dengan guru, salaman segala macam. Nah pada saat itu kan awalnya sempat kebingungan, ini seperti apa sehingga ada salam 3 jari, ada macam-macam lah ya waktu awal. Nah makanya kita bilang ada hal-hal yang nggak bisa diisi oleh digitalisasi, tapi kayak perlu sentuhan kearifan, gitu yang langsung tadi kearifan. misalnya guru yang memberi motivasi lewat mungkin akan berbeda juga gitu. Baik. Dan kemudian karena mudah dan cepatnya teknologi tentunya pengawasan sangat diperlukan di sini, dan kemudian bagaimana intervensi KPI untuk membantu pengawasan ini nanti kita perbincangkan salah satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami kembali dalam Aceh Bicara. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, Bu Putri kita lanjutkan ini terkait dengan lembaga penyiaran, karena ini juga berkaitan dengan analog switch off di mana nanti akan lebih mudah untuk mendapatkan akses terkait dengan lembaga penyiaran khususnya televisi dan juga radio. Artinya memang pengawasan lebih baik ini harus ditingkatkan begitu, karena memang kemudahan apalagi anak-anak kita memang sudah disuguhkan pengetahuan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh KPI di sini untuk bisa bersama-sama dengan lembaga penyiaran untuk memberikan konten-konten siaran yang memang benar-benar bermanfaat untuk pendidikan kita? Ya, perlu kita ingatkan juga ya bahwa sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diamanatkan bahwa sejak diundangkannya terkait analog switch off pada pasal 60A bahwa harus dimatikan analog itu pada insya Allah 2 November 2022. Kalau kita hitung mundur dari sekarang berarti kurang lebih ada sekitar 100 hari, kurang lebih 95 hari ke belakang kita akan benar-benar masuk dalam digitalisasi. Nah ini juga menjadi catatan penting ya kepada lembaga penyiaran juga, apalagi sebagai multiplexer, apalagi ini kalau yang menjadi pemberi MUX ya, menjadi hostnya nih seperti TVRI. Tadi sampaikan sama Ibu Iliza bahwa seperti di Pulau Aceh, di Semelu. Jadi kalau kita ngomong tentang digital, bagaimana sih kesiapan dari TVRI sebagai pemenang MUX ini ya, pemenang tender MUX untuk mengadakan yang namanya infrastruktur penyiaran. Karena infrastruktur penyiaran ini adalah hal yang penting ya.
Karena bagaimana kita mau masuk digital di dalam suatu tayangan kalau tidak ada yang namanya infrastrukturnya. Nah, juga lembaga-lembaga penyiaran swasta yang ingin bergabung kepada TVRI sebagai penyewa MUX juga memang harus bersiap memberikan konten-konten ataupun tayangan-tayangan yang memang lebih mengedukatif dan juga informatif. Nah, kalau kita ngomong soal infrastruktur penyiaran, kalau daerah kita memang daerah perbukitan ya, jangankan daerah Simelu, daerah istilahnya daerah Melabu, Aceh Barat saja, memang tayangan-tayangan televisi itu memang sangat sulit dijangkau ketika analog. Dan memang kita harapkan sekali memang upaya dari pemerintah sejak diberikannya ini kepada masyarakat, diundangkannya, bahwa juga membuat action penuh nih bagaimana infrastruktur tersebut memang dijalankan agar memang digitalisasi ini memang terjadi di 2 November 2022. Walaupun di Aceh sempat diundur beberapa kali karena dengan berbagai alasan dan juga dengan berbagai keadaan dan kondisi. Salah satunya itu adalah infrastruktur yang memang belum tersedia penuh. Nah, bagaimana nanti nih setelah 2 November 2022 yang insya Allah akan menjamur TV-TV baru melalui konten-konten kreator yang mungkin komunitas-komunitas yang ingin membuat televisi baru yang memang nanti mungkin akan bergabung nih yang menjadi saingan besarnya TVRI mungkin ya. Tapi kita sambut apresiasi penuh nih, sambut apresiasi bagus bahwa disitulah mungkin ketika kita sudah ada rival, sudah ada saingan, pasti kita akan menyuguhkan yang lebih baik sehingga tontonan-tontonan yang mungkin kalau kita bilang mungkin kita pesimis, tapi kan sudah ada nih televisi-televisi besar yang punya raja-rajanya TV nih yang mungkin saat sekarang ini menjadi raja-rajanya pemirsa nih yang saat sekarang ini masih menonton gitu ya. Tapi insya Allah akan ditinggalkan nih. Kita harus optimis bahwa tayangan-tayangan mengedukatif dan informatif itu sebenarnya memang sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu. Apalagi tayangan-tayangan yang bersifat khas anak-anak, program anak-anak itu memang pasti sangat ditunggu. Karena kan kita tidak boleh pesimis ya dengan kondisi apalagi nanti digitalisasi. Itu sudah pasti pengawasan kita dari KPI pasti semakin tanda kutip berat karena sudah ada 6 penyewa MUX yang akan menang dan di situ ada bisa masuk 12 TV, channel TV yang bisa masuk. Jadi bisa dibayangkan kurang lebih ada sekitar lebih dari 50 TV akan harus kita awasi. Dan ini juga perlu dukungan penuh dari masyarakat untuk membantu kerja-kerja dari KPI dengan memberikan input atau masukan yang pastinya mendidik dan yang pastinya juga input ini akan menjadi sumbangsi penuh ya kepada lembaga penyiaran untuk memberikan tayangan yang lebih baik. Oke, baik. Saya ke Bu Iriza ini. Kalau bicara soal tadi bahwa kita punya potensi, tapi ternyata kita secara infrastruktur, secara prasarana kita belum begitu mudah untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Dan dari tahun ke tahun kita masih dalam posisi ranking 1 miskin, begitu. Artinya kalau bicara miskin, ada masalah tidak hanya ekonomi, tapi pendidikan juga di sana. Artinya memang masih banyak keluarga pejuang yang benar-benar di sini harus berjuang keras untuk memfasilitasi pendidikan dengan era digital begitu. Nah, apa yang mungkin Ibu sebagai wakil Aceh begitu di pusat untuk bisa mengintervensi pemerintah Aceh khususnya di sini untuk bisa lebih concern terhadap pendidikan kita bahwa ini adalah hal yang paling penting untuk diperbaiki dan dibenahi dan difasilitasi agar anak-anak kita memang siap bersaing dengan tidak hanya dengan kabupaten kota saja, tetapi juga dengan provinsi bahkan di tingkat nasional untuk secara keseluruhan dan internasional juga tentunya. Ya, kalau bicara miskin ini kan bicara tentang data ya. Tapi kemudian kalau dilihat dari kemampuan anggaran, sebetulnya kita nggak miskin gitu ya. Jadi lihat dari sudut mana. Tapi kemudian ketika kita melihat keberadaan dari sisi pendidikan di Aceh itu masih cukup di bawah gitu ya, maka sebetulnya untuk menurunkan angka kemiskinan, salah satu yang harus intervensi adalah dunia pendidikan. Nah, saya sebetulnya lebih suka ketika kita mau mengintervensi sesuatu harus berbasis data. Jadi saran saya sih kepada pemerintah Aceh, benerin dulu tuh database-nya gitu, big datanya benar-benar. Jadi ketika kita tahu daerah ini apa masalahnya, karena beda daerah beda masalah gitu ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, bicara sesuatu yang lebih kompleks itu. Sementara sarana prasarana SDM yang ada ini juga masih belum
mumpuni gitu untuk agar kita bisa melangkah lebih cepat gitu. Tapi memang ketika kita membuka akses teknologi, ini jalan keluar yang mungkin lebih mudah, lebih murah, lebih terjangkau gitu ya. Walaupun semua ini kan harus masih susah tembus kalau masih sistem konvensional masih juga menjadi acuan yang susah untuk dipisahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada beberapa wilayah di Aceh ini kan yang sudah sangat accessible gitu terhadap teknologi. Kemudian dievaluasi dari SDM guru-gurunya. Ada beberapa wilayah yang sudah baik ya, sudah bagus gitu. Katakanlah Banda Aceh itu sudah baik dan sebagainya. Wilayah mana yang baik ini tetap dijaga harus terus baik. Wilayah mana, jadi kita nggak bisa bicara ambil dari yang terburuk gitu, ambil dari yang terbaik dijaga, tapi yang terburuk ini terus dilengkapi sarana prasarananya, pola, jadi pelatihan, kemudian guru-guru itu kesejahteraan. Nah karena memang kalau kita bicara kesejahteraan masih juga ada persoalan, karena apa? Katakanlah misalnya Aceh Besar yang dekatlah dengan kita, Lam Teba itu sudah di dalam data kemiskinan dia udah keluar itu, nggak lagi daerah terpencil, tertinggal 3T dia udah nggak masuk gitu. Tapi kalau kita datang ke sana, itu kendaraan yang dilalui oleh guru untuk menuju sekolah itu masih menggunakan kendaraan yang hewannya yang ikut di dalam gitu ya. Itu Lam Teba yang kira-kira kalau kita lihat jaraknya nggak gitu jauh gitu. Sarana sekolahnya begitu kita masuk juga masih sangat tertinggal gitu. Nah ini kita nggak usah bicara Pulau Aceh, kita nggak usah bicara yang jauh Simelu di sana dan sebagainya, tapi bicara dulu yang dekat-dekat di sini. Nah perhatian ini kan harus benar-benar fokus. Ini kalau kita mau anak-anak kita ini benar-benar bangun peradaban dengan pendidikan, menurunkan angka kemiskinan, mengintervensi pendidikan, karena ketika anak-anak ini pintar, mereka kan juga akan menggunakan sesuatu itu on the track gitu ya. Jadi kalau misalnya ada smartphone, smart televisi, sekarang semua serba smart gitu. Tapi kalau smart people-nya enggak gimana? Karena smart people for smart province gitu ya. Jadi kalau people-nya smart, province-nya akan smart. Nah, smart yang kita maksud yang sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, orang smart itu, orang cerdas itu orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Artinya ketika dia paham dia siapa, dari mana dia dan mau kemana dia. Maka kalau dia paham basic agamanya ini kuat, diperkuat dimulai dari rumah, kan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu keluargamu dari api neraka. Jadi dari sejak pendidikan ini kan sebetulnya orang tua nih. Kalau sekolah itu kan hanya memfasilitasi, hanya perantara orang tuanya. Jadi diperkuat basisnya dari rumah. Nah, kemudian pendidikan itu dari pemerintah sebetulnya sejak ketika mau menikah gitu ya, ada ada pendidikan pranikah, kemudian ketika anak mau masuk sekolah juga ada pendidikan untuk orang tua juga ya, parenting itu kan sekarang juga bisa menggunakan elektronik gitu, nggak mesti dia hadir fisik. Kalau alasan fisik nggak bisa hadir terus dia nggak ikut untuk parentingnya gitu, sehingga orang tua paham apa tugasnya. Nah selama ini yang terjadi sering terputus gitu, orang tua itu hanya mengantarkan anak di awal, kemudian ambil rapot, selesai gitu ya. Jadi padahal kan bukan seperti itu. Kalau waktu anak saya bersekolah di Jakarta itu, saya walaupun saya di Aceh gitu ya, itu buku penghubung antara orang tua dan sekolah itu tetap ada. Kalau anak saya melakukan satu kesalahan, orang tuanya pasti tahu. Dan dia skor sekolahnya menurun gitu. Tapi dengan dia melakukan soft skill, katakanlah dia mengikuti training atau dia membantu orang dengan kegiatan sosial, maka dia akan bisa menaikkan nilai yang turun tadi akibat kesalahan yang dia lakukan. Punishment dan reward itu tetap ada di sekolah itu. Nah, sistem yang seperti ini, saya pikir ini harus diterapkan di seluruh sekolah yang ada di Aceh gitu. Kita kan punya peradaban yang cukup tinggi sebetulnya, dan bahkan kenapa waktu itu di Banda Aceh itu kan ada absensi untuk anak-anak sekolah. Kemudian orang tuanya itu paham betul kalau anaknya keluar dari sekolah akan ditelepon, anaknya nggak ada di sekolah gitu. Untuk apa? Agar peran dalam pengawasan terhadap anak itu si orang tua paham betul, tahu gitu, sehingga kontrol itu terjadi gitu ya. Nah ini satu gitu. Tapi kemudian akses tadi,
Jadi belum aksesibel ini, belum merata, belum pemerataan itu belum. Tapi masih dia berada di titik-titik tertentu gitu ya, misal kata kota-kota gitu ya, daerah kabupaten mungkin yang menjadi pusat ibu kotanya gitu. Tapi yang ke dalam-dalam masih belum terjangkau. Nah, Aceh punya kemampuan finansial yang cukup, hanya belum fokus saja gitu mengintervensi. Mungkin masih Aceh Carong itu masih sebatas mungkin yang mau sisi mana yang mau dicarongkan dulu gitu. Tapi semua harus berbasis data. Kalau dengan data, dengan perencanaan, karena dengan data lahirnya perencanaan yang baik. Ketika perencanaan yang baik, maka akan tepat sasaran dalam mengintervensi sesuatu. Siapa melakukan apa, bagaimana cara melakukannya, karena beda wilayah beda cara menyentuhnya gitu. Oh, wilayah ini harus ini, wilayah ini harus ini. Penempatan guru dan ya sekarang kan kita tahu ya, kalau misalnya saya karena dapilnya Pulau Aceh gitu, jadi guru itu mereka dana itu udah nggak dapat. Tapi waktu kita berjuang, akhirnya mereka dapat tunjangan khusus. Nah, ketika tunjangan khusus itu disampaikan dari data yang disampaikan oleh guru, ternyata ada wilayah dianggap ini lebih layak. Padahal sama gitu di Aceh, kan ada 2 kecamatan tuh. Nah, satu udah dapat, satu belum. Tunjangan itu mereka 100.000 sekali naik kapal. Naik kapal itu kalau lagi angin, astagfirullahaladzim gitu ya. Ini kan kita belum bicara reward tadi yang lain ya. Tapi si guru ini gimana nih? Dia kan manusia nih. Nah, pemerintah itu kan juga harus lihat secara komprehensif persoalan-persoalan seperti ini. Harus lebih detail gitu kan. Bagaimana sistem persentuhan di daerah ini, mana di kota, bagaimana di tempat lain. Tapi yang penting political will dari penentu kebijakan. Kalau willnya udah ada, tinggal kemudian sistemnya memang udah terbangun, tinggal bagaimana pola cara kita mengintervensi itu secara tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna gitu. Jadi saya pikir itu harus dilakukan, dan pendidikan ini sesuatu yang amat sangat sakral dan amat sangat penting untuk membangun peradaban ke depan, agar anak-anak Aceh itu tidak tertinggal, tergilas dengan zaman, karena jangan biarkan mereka belajar dengan sendirinya, mereka melangkah dengan sendirinya, nanti takutnya salah jalan gitu. Benar. Dia utama dan paling utama. Utama dan paling utama. Baik, Bu Ayu, tadi Bu Rija katakan bahwa konsep pendidikan ini sangat penting ya, ketika dimana keluarga, orang tua dengan sekolah ini benar-benar punya ikatan yang baik untuk bisa mendidik sama-sama anak kita. Kalau kita melihat apa yang mungkin Ibu rasakan terkait dengan pendidikan anak-anak yang saat ini dijalani begitu, apakah konsep-konsep ini sebenarnya sudah mulai baik di Aceh, atau memang banyak sekali memang harus perbaikan yang harus diberikan di dunia pendidikan kita khususnya di Aceh? Ya, kalau dulu tadi saya sempat cerita di awal, itu waktu awal-awal pandemi itu di kantor kami itu dulu penuh, mestinya didatangi oleh para orang tua yang mereka itu komplain, kok sekarang kita jadi guru di rumah, semua pekerjaan sekolah dikerjakan, semua dibantu, sementara kita udah nggak tahu lagi nih pelajaran saat ini. Nah, jadi artinya keberatan-keberatan yang seperti itu, dan artinya kita melihat di sini orang tua menyerahkan sepenuhnya anak itu untuk dididik di sekolah, tapi di rumah itu mungkin sedikit sekali orang tua yang mau ini ya, berkomunikasi, ada PR nggak, atau mau dibantuin nggak, kerjaan sama-sama enggak. Nah, artinya ini juga menyadarkan kita penting sekali sebenarnya peran orang tua. Jadi bukan hanya menyerahkan anak ke sekolah lalu peran gurunya gitu ya. Nah, bagaimana orang tua itu, karena kita lihat ya, karena kita sering sekali itu untuk pengembangan minat, bakat, dan potensi anak, itu kita lihat ya, kalau misalnya anak TK, kita tanya, ayo adik-adik kalau mau besar mau jadi apa? Mau jadi pilot, mau jadi pak polisi, mau jadi dokter gitu ya. Ada nggak yang mau jadi guru? Kok sedikit gitu ya, nggak ada. Terus nanti kita ke anak SD lagi, mau jadi cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Rata-rata semua itu. Nah, di posisi yang guru itu sangat sedikit ternyata. Nah, ada apa sebenarnya? Begitu kita tanya lagi ke pendidikan yang lebih tinggi, kenapa kok menjadi guru sangat sedikit nih pilihannya, minatnya gitu ya. Mereka juga bilang, ya guru itu gitu-gitu aja, sederhana gitu ya. Artinya kalau misalnya orang tuanya guru, hidupnya pas-pasan waktu zaman dulu gitu ya. Mungkin sekarang jauh lebih baik. Nah, kalau kita lihat, tapi itulah beda guru-guru zaman dulu dengan guru sekarang. Kita dengan guru SD
kalau jumpa masih hormat, masih santun, masih ingat. Tapi anak sekarang masih nggak dia ketemu dengan guru bagaimana? Ada yang lupa, kadang-kadang bahkan ada guru yang negor, si anak ini nggak ingat lagi siapa ya. Nah ini ada yang berubah juga dari sosok guru kita gitu. Ada apa? Kalau dulu guru itu perannya itu ganda, tapi sekarang enggak. Kalau sekarang kita lihat ya, anak-anak dengan permasalahan yang kompleks gitu ya, guru sekarang hanya tugasnya mengajar, tapi enggak lagi mendalami apa ya, misalnya ini kenapa si anak Psikologi dari ya. dia pinter, kenapa tiba-tiba dia jadi pendiam, dia menjadi pemurung, terus nilainya jadi jelek. Nah itu berkurang sekarang interaksinya, sehingga kita lihat juga ada misalnya anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual di sekolah, bahkan ada yang apa ya, tapi di sini peran guru juga kurang gitu, sehingga tidak mengenali ini kenapa, ada apa sebenarnya dengan anak murid dia. Nah tapi kalau misalnya orang apa guru zaman dulu, dia akan melihat nih, akan datang nih ke rumahnya, ini ada apa, kenapa, dulu dia selalu rajin, dia selalu, nah mungkin ada beberapa juga perbedaan, ada yang positif juga, ada yang Perubahan sosial yang mungkin saat ini berbeda dengan dulu, iya begitu betul. ya. Nah makanya di sini kita mau menekankan bagaimana sebenarnya peran serta kita nih selaku orang tua gitu kan, dan juga kesiapan guru tadi gitu, sehingga guru-guru sekarang ini apa ya, menjadi sosok yang memang betul-betul lah menjadi dibutuhkan, karena kita lihat juga ini ya, saya sempat mengajar juga gitu. Ini juga sangat berbeda kita rasakan dengan misalnya sistemnya daring gitu ya, atau via Zoom. Nah di sini kita lihat juga misalnya minat anak-anak kita, kadang-kadang guru di situ udah cuap-cuap, udah capek, tapi mereka rasanya hanya cuma gini aja ya, monoton gitu. Jadi nggak terjadi Nggak ada komunikasi interaksi begitu dua ya. arah. Nah artinya di sini seharusnya kita selaku pendidik harus melihat ini metode seperti apa yang harus kita terapkan, sehingga anak didik kita meskipun juga apa ya, pembelajaran harus daring, itu mereka juga tetap semangat mengikuti. Jadi kita nggak perlu monoton, tapi ada metode-metode atau variasi seperti apa sehingga itu menumbuhkan minat ya. Dengan minat nantinya mereka akan konsisten dan juga serius. Nah, di sini baru dikatakan pembelajaran itu berhasil karena terjadi komunikasi dua arah dan tujuannya juga tercapai, bukan hanya guru yang bicara atau murid mendengarkan, atau jangan hanya guru menyerahkan semuanya sama murid, dia hanya apa? Mana PR, terus karena sering sekali anak saya juga komplain, ibu selalu ngasih PR bun, tapi lupa. Kita udah capek-capek buat, nggak ada di konten gitu. Nah artinya ini juga mungkin catatan ya. Jadi seharusnya anak-anak itu dia senang diberikan apresiasi dengan apa yang sudah dia kerjakan, karena dia perlu waktu, apalagi kalau pelajaran matematika. Saya kalau ditanya matematika kadang agak ini juga ya, karena pelajaran sekarang itu emang jauh lebih tinggi. Nah bagaimana juga orang tua nih ada kesempatan gitu, ada kesempatan belajar lagi, bukan hanya misalnya di desa itu bukan hanya wirid ngaji wirid yasin, tapi ada peningkatan kapasitas, misalnya bagaimana yang parenting tadi, misalnya bagaimana pengasuhan orang tua di era digital, bagaimana orang tua mendidik anak di era digital. Nah hal-hal seperti itu dimulai dari kampung, itu sangat strategis. Bagaimana misalnya kalau tadi sebelum memulai keluarga ada pendidikan pranikah, di situ cuma berapa hari, tapi pernah nggak orang tua itu belajar menjadi orang tua? Nggak pernah, karena menjadi orang tua nggak ada, sarjana orang tua nggak ada. Menjadi orang tua itu harus bekerja, belajar keras sendiri. Kalau kita mau jadi orang tua yang hebat, kita harus banyak belajar, bukan hanya berdiam diri dan menyuruh-nyuruh anak kita untuk belajar, sementara kita nggak belajar. Karena gitu. orang tua pendidik pertama dan utama begitu Iya, ya kepada betul. anak-anaknya. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin dari Bu Liza sebagai closing statement begitu, bagaimana sih mungkin tips, karena seorang perempuan Aceh yang berhasil sampai di pusat begitu, tentunya banyak sekali pembelajaran yang ingin didapatkan oleh pemirsa, bagaimana sih sebenarnya mendidik anak ini agar siap menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini. Ya, saya termasuk ibu yang sangat concern gitu dengan anak-anak saya gitu ya. Walaupun saya adalah wanita karir yang bekerja di luar rumah, tapi saya tetap anak itu saya utamakan gitu ya, terutama dengan doa. Jadi saya tuh sering kadang lagi rapat pun bisa meneteskan air mata kalau lagi ingat anak-anak itu. Saya nggak pernah lupa dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li minas sholihin. Jadi itu yang
yang kapanpun saya ingat, karena saya paham betul saya ini nggak bisa balik ke Allah dengan baik kalau misalnya titipan Allah itu nggak sukses gitu ya. Karena ya Allah mau dari kita jadikan anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Allah nggak minta dia jadi dokter, dia minta jadi insinyur dan sebagainya. Tapi dengan fondasi yang kuat dari sisi agama yang kita bangun ini, tentu dia akan bisa menjadi seseorang, begitu dia tumbuh menjadi seseorang yang benar gitu ya, menjadi khalifatullah gitu, yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Jadi maka saya sejak dari kandungan gitu ya, kemudian ketika mereka lahir, saya nggak lepas dari buku gitu. Ini usia segini saya harus bagaimana, ini usia begini harus bagaimana. Sehingga anak saya itu tumbuh kembangnya itu ya saya mencoba untuk menjalankan dari ilmu yang saya dapat gitu ya. Dari mungkin saya sering ikut seminar atau saya ikut buka YouTube dan sebagainya, itu berkisar tentang persoalan anak gitu ya. Sehingga rahmat Allah gitu ya, saya nggak banyak bermasalah gitu, jam tidurnya sampai dia dewasa, sampai dia berpisah tinggal jauh dari saya, tapi mereka tumbuh dengan sehat gitu, nggak macam-macam gitu ya. Akhirnya mereka juga ya alhamdulillah yang tua bisa menjadi seorang hafiz 30 juz gitu, dan mereka di Mesir dan itu minta sendiri. Jadi walaupun saya dalam jabatan, mereka nggak pernah ada di daerah ini gitu, mereka di Mesir gitu. Anak saya tamat SMP terus minta ke Mesir juga gitu. Tapi fondasi ini yang paling penting gitu, dia paham siapa dirinya gitu ya. Dan kemudian tentang manusia itu nanti ada salah, ada lupa, tapi dia udah tahu mau baliknya kemana, pola cara dia untuk bertobat tuh nasuha itu apa gitu ya. Ya karena manusia itu kan makhluk khata'un nisyan, kadang dia salah, kadang dia lupa. Tapi satu sisi anak ini harus tumbuh, dia menjadi seseorang anak yang paham dan kenal Allah gitu, dan meletakkan Allah di atas segala-galanya. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Saya kalau misalnya anak saya nggak mau sekolah dulu waktu kecil, saya bilang nggak apa-apa kalau kamu nggak sekolah, tapi jangan sekolah karena mama, sekolah karena Allah, biar nanti Allah sayang, nanti dikasih ini, dikasih itu. Itu kan mama yang kasih Allah, bukan mama itu, mama usaha. Akhirnya dia mau sekolah gitu. Jadi artinya bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa motivasi yang akhirnya mereka paham, oh hidup ini karena Allah loh, nggak ada mama, aku kan juga harus hidup gitu ya. Jadi bahasa yang kita sampaikan, pola cara, contoh sosial yang kita lakukan, karena bahasa bicara banyak, kalau contoh nggak kita lakukan, dia akan nggak dengar bahasa itu, dia dengar, dia lebih cenderung melihat apa yang dilakukan daripada apa yang disampaikan. Gitu. Baik Bu Liza, terima kasih banyak atas tip, dan tentu menjadi orang tua harus tetap belajar ya, dan menyontohkan kepada menjadi anak-anaknya. Pembelajaran. Jadi mau jadi orang tua, menjadi orang tua pembelajaran, menjadi guru-guru yang pembelajaran. Artinya bagaimana kita ini terus harus belajar, sama-sama belajar. Tapi tentang hierarki, tentang siapa yang menghormati siapa, kan udah diajarkan dalam Islam, yang tua menghormati yang muda ya, gitu. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, dan terima kasih Bu Ayu dan juga Bu Putri atas waktunya hari ini, dan juga Bu Eliza, sehat dan semangat terus, tetap aktivitasnya begitu padat. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di Aceh Bicara lainnya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Aceh Bicara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.